Cikal bakal dari gereja Bethlehem ini akan datang dari gedung milik Bung Habet Masehi Batu Gantung yang dulunya ada di lokasi Bapak Beni Haswers. Ya. Kalau lewat turun-turun kuda mati Tugu Dolan tuh pas akan dijiku masuk Kampung Ganemu. Pas di dalam kintal keluarga Haswers, bangunan itu akan dari gaba-gaba, atap rumbia. Jadi waktu gedung itu akan mulai rusak dan keluarga Haswers itu mau membangun, lo minta kalau bisa mungkin pindah lebih ke dalam, ke Batu Gantung dalam ya. Jadi pendekatan dengan Bapak Kalopis, Bapak Kakak sisi bidang tanah untuk pindahan daripada gedung Habet itu. Ya. Sebelum tahun 76 tuh ada rapat keempat perkumpulan ya. Dong pengurus hadir di Beta Puruma di Bapak Kalopis. Lalu ketong merunding di situ. Ketong mau kasih pindah itu gedung itu, bangunan itu ke dalam Pintalopis. Lalu ketong mulai membangun. Jadi saya ada panitia tapi ada tim, ya tim kecil. Bangunan gereja Bethlehem semula adalah tempat pertemuan yang dibangun pada tahun 1981 yang digunakan oleh beberapa organisasi. Antara lain Muhabat Masehi Batu Gantung, Perkumpulan Suling Batu Gantung Angkatan Muda GPM Ranting Batu Gantung, dan Perkumpulan Ibu Bapak Batu Gantung. Pada tahun 1985 dimanfaatkan sebagai Balai Kerohanian atau BK Bethlehem Jemaat Rehoboth dan digunakan untuk kegiatan ibadah minggu dan kegiatan pelayanan lainnya. Gedung itu ketong pakai dari tahun 76 itu sampai tahun 81. Setelah itu ada pertemuan di sinode oleh Bapak K dan Bapak Beng, upayakan untuk dijadikan gereja balai kerohanian ya. Bapak Ishacos robakan setelah ada persetujuan pelayanan ibadah, lalu akan berubah sedikit, ada bikin teras di luar, orang duduk. Mimbar itu dikerjakan oleh Bapak Agus Sairatu dan teman-teman itu bikin mimbar. Bikin mimbar, lalu kostor yang pertama itu Bapak Yunus Kakiai, ya, Bapak Yunus Kakiai, Tante Mia Pung Ana, lalu kemudian Bapak Teis, lalu Bapak Minggus jadi kostor, lalu sekarang ini Ibu Tis. Lalu mulai tahun 80 itu mulai kegiatan pelayanan bagi orang tetua dong, ibadah minggu seperti gereja, ya gereja kecil ya, pakai nama BK Bethlehem. Nama ini Om Beng Lopis yang kasih nama. Selama perkembangan dan pertumbuhan jemaat GPM Rehoboth turut pula berpengaruh pada proses kegiatan pelayanan di BK Bethlehem, terutama dari sisi jumlah anggota jemaat dan kegiatan pelayanan yang semakin besar. Maka gedung BK Bethlehem tidak bisa lagi menampung jemaat untuk beribadah kepada Tuhan dengan merasa nyaman dan tenang. Di sisi lain, bangunan yang dibangun semula untuk tempat pertemuan ini tidak memenuhi standar sebuah gedung gereja, yang dari sisi estetika bangunannya tidak mirip sebuah bangunan gedung gereja. Selain itu, kondisi bangunan Balai Kerohanian Bethlehem itu pun sudah termakan usia di mana atap sin serta plafon telah lapuk atau rusak berat. Tapi bangunan itu ketorang berencana untuk membuat gereja ya, bukan Balai Kerohanian tapi gereja Bethlehem itu. Lalu ketong usul di persidangan jemaat, beberapa kali usul itu, tapi persidangan jemaat yang ke-25. Komitmen tersebut kemudian diusulkan untuk dibahas dalam persidangan jemaat Rehoboth tahun 2008. Namun rencana dimaksud belum terrealisasi karena hanya disetujui untuk diadakan renovasi. Selanjutnya pada persidangan ke-25 jemaat GPM Rehoboth tahun 2009, usulan tersebut disampaikan kembali dan pada akhirnya mendapat persetujuan yang ditetapkan dalam hasil keputusan persidangan ke-25 jemaat GPM Rehoboth tahun 2009. Itu baru persetujuan dari
pihak PHMY Gereja Rehoboth. Setelah keputusan untuk membangun baru itu, lalu ketorang bentuk panitia. Panitia pertama tuh diketuai oleh Ibu Popi, almarhum Ibu Popi Mailoa. Ibu Popi ketua, wakil ketua Ibu Tut, sekretaris Bapak Edi Litai, kemudian dengan seksi-seksi, ya. Untuk merealisasi tugas dan tanggung jawab yang diemban, panitia selanjutnya mengadakan rapat-rapat untuk menyusun program kerja. Dari salah satu program kerja yang telah mendapat persetujuan untuk dilaksanakan khususnya dari seksi usaha dana adalah pembuatan proposal bantuan dana. Hal itu ketorang terbitkan seng banyak ya, ketong lepas dulu 10, habis itu 10 sebab harus ada pengawasan, pengamanan supaya proposal itu benar-benar bisa berhasil ya, ketong kasih tapi harus dikembalikan. Selain itu, juga panitia melakukan beberapa cara untuk mengumpulkan dana. Salah satunya adalah peti pembangunan yang disebarkan pada setiap keluarga dalam lingkup sektor Bethlehem. Baik itu unit 1, unit 2, unit 4, dan juga unit 3, unit 5 yang saat ini telah dimekarkan menjadi sektor PNIL. Itu kurang lebih ada 200 ya, 200 peti itu ketorang bagi untuk semua keluarga di unit 1, 2, 3. Dan itu berlangsung lama juga ya. Ada tiba-tiba ada yang masuk rekening dari luar negeri juga ada, dari Jakarta, Bandung, Irian, Papua. Ya, semua itu ada membantu saudara-saudara di sana. Dan seiring berjalannya waktu dan dana pun mulai terkumpul, gereja Bethlehem mulai dibangun, diawali dengan peletakan batu pertama. Bangunan mulai naik itu, peletakan batu pertama itu diletakkan oleh Bapak Pendeta Karyama. Ya, ada beberapa orang yang ditugaskan, ketong ambil batu tuh kalau saya salah ketong ambil di Utumuri, itu batu pembangunannya. Ya. Lalu mulai Sementara gedung gereja Bethlehem dibangun, jemaat sektor Bethlehem pun dipindahkan ke gedung gereja alternatif yang sudah disiapkan. Gereja alternatif ini bertempat di tanah milik keluarga Haspers, yang dipakai agar umat dapat beribadah dan melakukan aktivitas pelayanan seperti biasanya. semua swadaya, tenaga ketong kerja, malah ketong potong pohon-pohon untuk penangga ini bangunan itu ketong potong di air batu sembayang pun di bawah sana, termasuk di pemberian keluarga Nio di Mangga 2. Selain itu, gereja yang dibangun pada lahan seluas 135 meter persegi ini dibantu proses pengerjaannya oleh semua unit yang ada di sektor Bethlehem. Walaupun banyak sekali hambatan dalam proses pembangunan gedung gereja tersebut, namun jemaat pada sektor Bethlehem ini tetap berupaya agar bangunan yang menjadi tempat umat beribadah ini dapat selesai. Itu seluruh tehel itu bangunan dasar sampai dengan bangunan tingkat di atas itu di lantai atas itu semua sumbangan dari Bapak Berti Mailoa, adik dari Ibu Popi. Ibu dia yang suka menyanyi tiap minggu, untuk tetap menyanyi itu untuk menyumbang kain mimbar itu ada beberapa pasang ya. Lalu ada yang menyumbang peti uang, ada yang menyumbang sound system dan macam-macam berkat Tuhan ya. Setelah melewati proses pembangunan yang cukup lama, kurang lebih 8 tahun, pada akhirnya gedung gereja Bethlehem yang dianggarkan kurang lebih 1,7 miliar yang dibangun dari tahun 2009 boleh selesai dan diresmikan pada tanggal 15 Januari tahun 2017. Kita mungkin perlu juga kasih penjelasan tanah pemberian dari keluarga Lopis ya. Karena waktu Papa sebelum meninggal tuh, Antua bilang kata serahkan tanah ini, nanti bikin akan sertifikat lalu kasih ke gereja.
dalam hal ini kayak sertifikat ini tahun 2007 ya, 2006 ya, 2006 ketorang bikin dia punya sertifikat, 2006 2007 ketorang serahkan dengan akte hibah ini ke GPM. Perjalanan gereja Bethlehem ini memang sangat menginspirasi kita semua. Mulai dari berdirinya sebagai gedung Muhabat Masihi Batu Gantung sampai menjadi gedung gereja Bethlehem. Perjuangan keras yang dialami atau dirasakan oleh seluruh jemaat di sektor Bethlehem dan sektor Peniel sungguh membekas di hati. Tetapi karena kemurahan Tuhan Yesus, sehingga gedung gereja ini boleh selesai. Dan kita sebagai umatnya dapat melaksanakan amanatnya sesuai dengan kehendaknya. Demikian sejarah singkat gedung gereja Bethlehem. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Some